Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari salah satu hasil karya guru agung kita yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Sekarang kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Dzulqa'dah. Maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa huruf dari bulan Dzulqa'dah. Kalau Jumat lalu sudah disampaikan bahwa di dalam bulan Dzulqa'dah ada huruf yang pertama udah huruf dzal. Sahabat memahami dengan zauq, dengan rasa. Ditegaskan lagi bahwasannya kita ikut dengan guru agung sedang belajar ilmu tentang rasa supaya kita menjadi hamba-hamba yang pintar merasa bukan merasa pintar. Maka syukur sepenuh langitan bumi kita mah karena sudah belajar ilmu tentang rasa akhirnya ada filter. Ketika lisan ini mau berkata kotor, mau berkata yang tidak baik, merendahkan, menghinakan orang lain, maka sebelum itu keluar dari lisan ini, semuanya sudah terfilter dengan baik, tersaring dengan baik. Akhirnya dirasakan bahwasanya oh kalau itu kata-kata itu akan menyakiti hati orang lain, bahkan itu pun dirasakan oleh kita. Kalau ada yang bisa keluar dari lisan kita itu bisa menyakiti, oh kita aja kalau diomong begitu akan sakit, berarti apalagi orang lain. Jadi ada rasa. Jadi tidak akan sembarangan ngomong. Kenapa? Karena lisannya sudah terikat, sudah tersaring dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Hatinya pun sama. Hati dari sumber segalanya. Karena semuanya bermuara di hati ini, di kalbu ini. Maka ketika kita belajar ilmu tentang rasa makin mantap. Jadi di hatinya terjaga tidak akan ada julid, tidak akan ada geremet penyakit-penyakit hati yang bersemayam. Tadi bersyukur sepenuh langitan bumi, zauq, kita ditalkin zikir, lalu kita mengamankan, melestarikan dari ajaran guru agung kita, sehingga kita terus diolah, terus digodok, terus dibimbing oleh guru agung supaya menjadi hamba-hamba yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Zauq, huruf zal di bulan Dzulqa'dah itu adalah zauq, rasa. Yang kedua, di dalam bulan Dzulqa'dah ada waw. Apa wawunya? Wukuf. Apa wukuf itu? Diam. Bentar lagi seperti masuki bulan haji, bulan Zulhijjah. Nanti inti daripada ramainya orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah itu ditutup dengan wukuf di Padang Arafah. Maka sama halnya ketika kita ditalkin, belajar zikir, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita ini, kita pun sedang dilatih supaya terbiasa wukuf. Wukuf apa? Wukuf terutama wukuful qalbi. Kalau wukuf di Padang Arafah itu ada waktunya, tempatnya, gitu ya. Tapi kalau wukuful qalbi kapanpun, dimanapun, gitu ya. Senantiasa terjaga, gitu ya. Terjaga daripada melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Telinganya dijaga supaya tidak mendengar apa yang tidak seharusnya didengar.
Matanya dijaga supaya tidak melihat apa yang tidak sepantasnya dilihat. Larangan-larangan, lisannya pun dijaga. Ketika wukuf itu lisannya pun dijaga supaya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan. Kalau di padang Arafah saja bukan hal-hal yang tadi itu akan merusak, gitu ya, akan merusak daripada nilai daripada ibadahnya. Begitu oleh guru agung kita, kita diajarkan supaya setiap hari terjaga lisannya, matanya, telinganya, semuanya. Bukan berarti kita suruh berdiam diri, gitu ya. Suruh berdiam diri nggak ngapa-ngapain. Justru ketika kita beraktivitas makin banyak aktivitas kita dimanapun, kapanpun kita berada. Justru tantangannya itu. Tantangannya itu. Jadi dimanapun tetap gitu ya. Wukuful kalbi kita nih sudah ajak dimanapun. Tak terhindarkan. Silahkan. Tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena kita sudah ditanamkan. Gitu ya. Asma Allah. Intinya dari segala inti. Melalui proses talqin zikir. Maka syukur sepenuh langit dan bumi ketika kita semuanya yang sudah terjaring, sudah terikat, sudah terbawa oleh kalimat mulia la ilaha illallah, keberkahannya untuk kita semuanya. Orang lain nungguin wukuf nanti di padang Arafah, tapi kita sudah dilatih dari sekarang, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Masya Allah. Jadi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Tidak ada yang kebetulan. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkan, mengemankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita ini. Yang ketiga, dalam bulan Dzulqa'dah ada huruf alif. Apa alifnya? Akhlak. Masya Allah. Tingginya ilmu seseorang. Setingginya jabatan seseorang. Secantik perangainya, setampan perangainya. Tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi berarti, tidak akan menjadi nilai plus. Ketika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Dengan akhlakul karimah. Jabatannya tinggi tapi akhlaknya jelek. Masya Allah, tidak akan ada yang menghargai. Kalaupun ada yang menghargai, bukan karena menghargai segan, tapi karena takut. Sedangkan jadi manusia jangan ingin ditakuti, tapi harus disegani. Disegani dari hati, dari keikhlasan yang paling dalam. Kenapa? Karena melihat dari akhlaknya. Oh, seseorang kaya raya, uangnya banyak, tapi akhlaknya jelek. Tidak akan jadi apa-apa pula. Yang ada apa? Hanya kehinaan untuknya. Kecantikan, ketampanan tidak disertai dengan akhlak yang baik. Setiap lewat di depan orang cemberut aja. Ditanya, ditegur, nggak pernah senyum. Akhlaknya tidak baik. Kecantikan, ketampanannya hanya kamuflase belaka. Dan akhlak ini harus baik kepada siapa? Kepada siapapun. Kita belajar ditanbih kepada yang lebih tinggi, kepada yang sejajar, kepada siapapun. Sudah diajarkan kita ini. Ikut dengan ajaran guru agung ini. Maka sekaligus satu paket dengan ilmu tentang akhlak. Suami ke istri, istri kepada suami. Nggak bisa istri bawain kopi susu, tapi ngasihnya dengan akhlak yang tidak baik kepada suami. Nih, minum. Itu kopi susu yang segitu manisnya akan jadi pahit. Kenapa? Karena disertai dengan akhlak yang jelek ketika ngasihnya.
Tapi ketika istri ngasih air, hanya sekedar air putih, air bening, tapi pakai akhlak yang baik kepada suaminya. Dan kata-kata yang berakhlak, sayang, minumlah air putih ini. Semoga setelah minum putih dan dahagamu bisa hilang, sehingga engkau bisa punya kekuatan untuk ibadah di hadapan Allah. Apa kata suaminya? Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, engkau telah mengirimkan bidadari dari surgamu. Masya Allah. Disebut bidadari, padahal cuma ngambilin apa? Cuma bawain air putih saja. Kenapa? Kok bisa jadi bidadari tiba-tiba? Akhlaknya yang baik. Dan ini pun jadi cerminan. Akhlak ikhwan, istri yang sudah ditalkin, rajin manakiban, banyak zikirnya harus beda. Harus lebih mulia, lebih soleh, lebih senyumnya lebih mereka, lebih menyenangkan kepada pasangannya. Ini akhlak. Suami juga sama kepada istri. Gitu ya. Walaupun ngasih uang banyak gitu ya. Tapi Masya Allah tidak ada apa namanya ya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Kasar kepada istrinya. Itu pun akhlak yang tidak baik. Tidak menyenangkan. Kepada anak sama. Anak cuma bertanya, Ma, tas saya di mana? Tanyain sama bapak lu. Tanya lagi sama bapaknya, Pak, tas saya di mana? Tanya Lisa, tanya aja amaknya lu. Akhirnya anaknya kesel. Ih, kan itu bini lu. Kata gitu. Anak jadi elah lu, kasar. Jadi songong sama orang tua. Siapa yang salah kalau begini? Yang salah ya lu gitu ya. Yang salah akhlaknya yang tidak baik. Maka kita diajarkan setelah belajar zikir, setelah ditalkin, lalu kita belajar zikir, mengamalkan, melestarikan dari ajaran ini, seharusnya akhlak kita lebih baik. Jadi bukan jadi makin ngelegek kalau pakai bahasa apa. Wah, mentang-mentang sudah talkin zikir, zikir, sudah ini belajar, oh akhirnya apa? Ngelegek dimanapun, nih saya udah paling cakep, kamu belum zikir, berarti jelek, kamu belum, tidak untuk menyalahkan orang lain. Jadi kita harus bisa merangkul. Orang yang sudah belajar zikir itu, lisannya menyejukkan, menyenangkan, bukan cuma senang tapi menyenangkan, bukan cuma bahagia tapi membahagiakan. Ini bagian daripada akhlak yang seharusnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ini adalah manifestasi bonus daripada hasil zikir kita, hasil manakiban kita, hasil ikut guru agung, ciri daripada kita murid pengersabah awas. Terlihat dari apanya? Dari akhlaknya. Kenapa? Karena kalau akhlaknya sudah menjadi akhlakul karimah, punya akhlak yang baik kepada siapapun, maka jangankan cuma disenangi oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala pun akan senang kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah pun memuji akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik lagi mulia. Kangjeng Nabi manusia tapi mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya? Karena akhlakul karimahnya. Maka alangkah eloknya kita pun yang sudah ditalkin, sudah ikut dengan guru agung. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kepada siapapun. Kita tunjukkan akhlak kita harus di atas rata-rata. Akhlak kita harus baik. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Kenapa? Karena ini adalah ciri. Gitu. Ciri bahwa kita betul-betul nyak-nyak tadi. Merasakan ilmu, merasakan kebahagiaan dari ajaran yang kita ikuti saat ini. Maka kalau ada ikhwan, akhwat dimanapun akhlaknya jelek, akhlaknya kurang baik, gitu ya, jangan disalahkan, kembalikan kepada diri kita. Oh, kita pun apa namanya sedang terus berusaha OTW menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Jadi jangan saling menyalahkan,
tapi kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak satu sama lain untuk sama-sama berakhlakul karimah, menjaga ucapan kita, menjaga hati kita, lisan kita, semuanya. Karena kita semuanya sudah dititipkan kalimah mulia la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya, supaya kita makin yakin setelah ikut dengan ajaran Guru Agung ini, makin baik akhlak kita, makin cakep empati kita, rasa kita, makin bagus lagi, makin tebal kesabaran kita. Karena kata pengesabah, Robbana Afrika alina sobrau wa thabit aqdamana wansuna alal qawmil kafirin. Ini ajaran-ajaran tentang mengajarkan ilmu sabar juga. Menghadapi semua ujian cobaan. Kita mah sedang diwukufkan oleh Guru Agung, diriadhahkan dengan segala situasi, akan maju, akhirnya panen raya, atau akan makin mundur perlahan dari ini ajaran, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bangkrut, atau minimal kita tetap ajak di tempat, tapi tidak sampai meninggalkan ini ajaran. Pilihan tergantung kepada kita semuanya. Balik lagi kepada kita semuanya, karena kita semuanya sudah rata dibagikan alat kebahagiaan, alat senang, alat tenang untuk kita semuanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin. Terima kasih para petugas. Mari sama-sama kita ucapkan hatur nuhun Abah, hatur nuhun Pakan Saumi atas segala bimbingannya untuk kami semua. Mengamankan, melestarikan dari ajaran Guru Agung kita, sehingga kapanpun dimanapun cirinya bisa terlihat dari akhlakul karimah kita. Bibarokati pangalsa abah awas roda qada sasira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi menyampaikan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.